Pemirsa, untuk membahas jelang partai puncak Piala Dunia 2022 Qatar, kita sudah terhubung secara virtual dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat sore Bung Joy. Selamat sore Rolando. Iya Bung Joy, ini seru nih. Ini kalau Anda melihat ini seberapa besar peluang juara Argentina dan Prancis ini Bung Joy? Ya, ini udah partai puncak, ini final ideal. Dan dua-dua tim ini memang punya keistimewaan. Mereka tampil relatif stabil ya, masing-masing mengalami satu kekalahan, tapi setelah itu di babak 16 besar, terutama kalau kita bicara Argentina kan terus meningkat penampilannya. Yeah. Prancis sempat terseok-seok sebetulnya ketika menghadapi Maroko di semifinal ya. Meskipun mereka akhirnya menang, tapi dalam 70 menit atau mungkin sekitar 60 menit lebih mereka dikurung habis-habisan oleh Maroko sebelum bisa mencuri gol lagi ya. Tetapi memang kalau kita lihat Argentina lebih stabil penampilannya sejak di babak knockout. Dan mereka pernah kalah di pertandingan pertama melawan Arab Saudi, tapi kemudian mereka mengalahkan Meksiko dan melaju menurut saya relatif mulus ya. Sampai ke babak final. Dan ini memang betul seperti tadi diintroduksi, ini adalah laga balas dendam bagi Messi terutama ya. Ketika itu juga yang jadi bintang juga Mbappe waktu di 2018 dan dia mencetak 2 gol kan ketika mengalahkan Argentina 4-3. Jadi artinya ini memang dua-duanya sama-sama melalui perjuangan yang cukup berat seperti itu ya. Dua-duanya sempat kalah, sempat terseok-seok, tapi akhirnya sekarang masuk ke final. Nah, sebetulnya apa yang akan menjadi kekuatan dari kedua tim? Apakah sosok Messi atau Mbappe ini masih menjadi andalan tim atau seperti apa Anda melihatnya, Bung? Memang agak ada pembeda ya. Argentina sangat dibopong ya, sangat diangkat oleh Messi penampilannya. Terutama kalau kita lihat di pertandingan melawan Meksiko, lalu juga di babak 16 besar melawan Belanda. Kemudian juga sebetulnya waktu melawan Kroasia dia memang menjadi bintang. Dan untung masih ada Julian Alvarez ya yang kemudian bisa menjadi bintang juga, dia sudah mencetak 4 gol. Tetapi akhirnya memang Argentina dalam tanda kutip tidak terlalu tergantung kepada Messi, tetapi permainan mereka memang dibangun di sekitar Messi. Ada yang bisa mencetak gol selain Messi, menurut saya itu faktor yang sangat positif. Molina juga bisa cetak gol. Jadi dari segi kekuatan menurut saya sangat merata. Nah, agak berbeda dengan Prancis yang awalnya memang sangat tergantung kepada Mbappe, tapi kemudian kita tahu bahwa pemain seperti Antoine Griezmann ini bisa menjadi pilar di lini tengah dan dia memainkan peran yang tidak pernah dia mainkan sebetulnya. Dia memainkan peran nomor punggung 6. Ya, dia bisa menjadi DM, dia bisa menjadi false nine, dia bisa masuk ke kotak penalti dan dia adalah pemain yang sekarang paling banyak melakukan umpan yang terukur dan membuahkan peluang. Ini menurut saya, dan dia pantas menjadi pemain terbaik ketika menghadapi Maroko di semifinal karena memang perannya yang sangat sentral ya. Ketika Mbappe dimatikan ketika melawan Inggris, Mbappe dimatikan melawan Maroko, akhirnya ada Antoine Griezmann yang bisa membuat semua usaha yang dilakukan Maroko terutama tidak terlalu bisa efektif dan Prancis bisa mencuri 2 gol. Nah itu tadi kalau dari lini tengah ya. Nah kalau soal kualitas lini belakang, Bung, ini termasuk kiper kedua tim ini gimana Anda melihatnya, Bung? Yang menarik adalah sebetulnya Lloris bukan kiper terbaik yang pernah ada di Prancis ya. Sekarang pun sebetulnya dan sekarang dia sebetulnya dalam masa-masa dia masa transisi lah menjelang fadeaway juga. Tetapi terakhir penampilannya melawan Maroko dan melawan Inggris menurut saya itu salah satu highlights dari penampilan Hugo Lloris. Dan bersama Martinez sebetulnya dia adalah kiper yang dalam pertandingan babak knockout, kalau kita bicara juga kiper dari Kroasia, Livakovic itu adalah dan Bono kiper dari Maroko adalah 4 kiper yang di babak knockout tampilnya paling gemilang ya. Dan Lloris salah satunya. Ini agak di luar dugaan, tapi memang dia sangat konsisten dan dia sudah lama sekali bergabung menjadi tim utama bersama Ayam Jantan Perancis. Jadi pengalamannya memang luar biasa. Dia akan menjadi pilar. Nah, persoalannya adalah ada berita yang tidak terlalu mengenakan bagi Prancis karena Varane kena flu, tapi kemungkinan dia bisa pulih. Tapi
Ibrahima Konate tampaknya tidak bisa, akan digantikan. Kemungkinan besar William Saliba malah yang akan bermain di sektor belakang. Itu terkena flu itu berpengaruh nggak sih, Bung? Sangat lah. Bahkan dari berita yang saya baca, mereka diisolasi ya di kamar khusus karena takut menulari yang lain. Dan flu itu kan membuat badan menjadi lemah ya. Dan untuk pertandingan intensitas tinggi sekali ya, sangat high intensity seperti Piala Dunia kan, itu pengaruhnya luar biasa. Jadi oleh sebab itu Prancis sebetulnya ada sedikit masalah terutama di lini belakang. Dan Rabiot juga tampaknya belum terlalu pulih ya. Kalau tadi ada prediksi Rabiot main, saya menduga dia akan main di babak kedua atau hanya main setengah karena kondisinya tidak terlalu baik. Iya. Jadi kalau tadi kita lihat memang agak bisa dibilang ini hampir sama kuat. Dua-duanya ini keren gitu ya, Bung ya. Tapi jadi bagaimana? Anda prediksinya ini apakah nanti akan adu penalti terbuka adu penalti akan terbuka lebar atau seperti apa, Bung? Ini pertemuan dua tim dengan karakteristik menyerang. Jadi saya tidak melihat ada kemungkinan yang cukup besar untuk pertandingan berakhir dengan adu penalti. Karena menurut saya karena karakteristiknya mereka bermain menyerang, persoalannya hanya tinggal siapa yang bikin salah paling sedikit itu yang paling berpeluang. Karena dalam pertandingan high intensity seperti final Piala Dunia, final Liga Champions atau Piala Eropa, kemenangan hanya ditentukan dengan sedikitnya membuat error, terutama di lini belakang. Dan bagaimana peluang-peluang itu dimanfaatkan bisa dikonversi menjadi gol. Keunggulan mereka sama sebetulnya ya. Prancis punya 3 peluang bisa 2 gol. Argentina kadang-kadang 5 peluang hanya 2 gol. Jadi ada sedikit perbedaan dalam cara mereka menyelesaikan serangan dan mengkonversi serangan menjadi gol. Tetapi kalau lini belakang menurut saya sama-sama kuat ya. Di belakang Argentina ada Otamendi, Romero juga bermain bagus sekali. Tampaknya akan menjadi pilar paling bagus di depan Emi Martinez. Dan Emi Martinez sejauh ini salah satu kiper yang paling banyak membukukan save di Piala Dunia. Jadi lini belakang Argentina juga belum terlalu banyak teruji sebetulnya ya. Kroasia kemarin nggak terlalu banyak uji juga. Dan Argentina karena sifatnya memang karakteristiknya menyerang, memang dia agak tidak terlalu banyak menerima shot dari lawan. Ini yang barangkali akan menjadi ujian terbesar Argentina karena Prancis punya Mbappe, punya Ousmane Dembele, punya Olivier Giroud yang rasanya memang salah satu yang sekarang menjadi highlights. Daya pukul Prancis ini sangat menakutkan. Yang paling terakhir ini Bung Joy, ini prediksi Anda untuk partai final nanti siapa nih akan keluar sebagai juara Piala Dunia atau skor mungkin seperti apa, Bung? Saya tidak terbiasa memprediksi, tapi memang kalau saya lihat penampilan dari Argentina, mereka punya peluang sedikit lebih baik daripada Prancis ya. Kalau kita lihat trennya, karena tren mereka melawan Kroasia itu menurut saya yang terbaik. Kalau mereka bisa jaga trennya dan Prancis bisa sedikit menaikkan lagi performanya setelah menurut saya penampilan buruk melawan Maroko ya. Rasanya ini akan menjadi partai yang sangat-sangat seimbang. Tapi Argentina menurut saya 5-1, 4-9 lah. Wah, luar biasa. Baik, ini cukup sengit begitu ini. Yang pasti ini menjadi partai yang sangat seru, luar biasa. Baik, terima kasih Bung Joy atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Ya, sama-sama.